Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kawan-kawan? Video kali ini aku masih tetap ngebahas pembahasan soal KSN Geografi tahun 2014. Nah, di video ini seperti biasa tetap masih pembahasan Olimpiade SMA. Cuman untuk yang ini saya coba naik ke tingkat nasional ya. Kita kan sudah pernah bahas yang kabupaten, provinsi. Nah, sekarang aku coba pilih soal tingkat nasional. Nah, ini soal OSN tahun 2014 yang dilaksanakan di Provinsi NTB di Kota Mataram. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, nomor 1, jadi pada soal OSN kali ini dia dibedakan menjadi beberapa bagian pembahasan. Nah, untuk soal OSN sendiri, dia salah satu tes yang dilakukan itu tes tertulis. Jadi yang kita bahas hari ini itu merupakan tes tertulis. Untuk bagian yang pertama itu ada bagian A, geologi dan geomorfologi. Di sini ada sebuah gambar yang menampilkan bentuk geologi dan geomorfologi bumi. Pasti kalian sudah tahu ya, ini apa yang dimaksud setiap masing-masing tulisan yang terlihat di sini. Nah, di sini kita bisa melihat adanya palung, kemudian proses pembentukan palung, kemudian ada juga titik hotspot, lalu rekahan bumi, ada gunung. Nah, ini semua merupakan bagian dari geologi dan yang dihasilkan disebut sebagai geomorfologi. Sebelum kita lanjutkan ke soal, saya ingin jelasin dulu apa sih arti tulisan-tulisan yang terlihat pada gambar ini. Jadi di sini ada tulisan andesitic stratovolcanoes. Ini merupakan artinya gunung api kerucut. Kemudian ada tulisan trench. Trench ini merupakan palung. Kemudian continental crust ini merupakan kerak benua. Jadi ini yang disebut sebagai kerak benua dan ini kerak samudra. Jadi yang paling atas itu kerak benua, sedangkan yang di bawahnya kerak samudra. Dan yang biru ini lautan. Jadi di kiri kanannya ini ada pegunungan barisan. Biasanya pegunungan barisan ini merupakan hasil dari tenaga endogen. Nah, tenaga endogen yang terjadi karena aktivitas konvergen, yaitu tumbukan. Kemudian ini yang disebut sebagai litosfer. Kemudian ini ascending magma, ini maksudnya kenaikan magma. Jadi kan magma itu sendiri adanya di astenosfer gitu. Sedangkan ini merupakan gunung api lautan. Lalu ada basaltic shide volcanoes. Ini merupakan gunung api perisai. Jadi walaupun dia berada di lautan, tetap dia kategori gunung api itu salah satunya perisai. Ini contohnya. Kemudian fracture zone, ini merupakan zona retakan. Lalu ada mid ocean range. Nah, mid ocean range ini atau MOR itu arti dari punggungan tengah samudra, yaitu rangkaian gunung api bawah laut di mana kerak bumi baru terbentuk dari leleran magma dan aktivitas gunung berapi. Ini sama ya, kiri dan kanannya dibedakan jadi sama, istilah kayak belahan bumi timur sama belahan bumi barat. Kemudian ada caldera and rhyolitic tephra. Ini merupakan kawah. Kalau misalnya caldera itu dia kan kawah. Ini kan nampak bentuknya itu seperti, mana sih kursornya, kawah, dan ini dihasilkan dari titik hotspot, yaitu titik api, titik keluarnya magma dari dalam bumi. Sedangkan rhyolitic tephra ini merupakan batuan hasil yang dikeluarkan dari gunung berapi. Oke, untuk sekilas arti-arti yang ada di gambar ini sudah jelas. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 1.
Perhatikan gambar sebelumnya. Dalam konsep tektonik lempeng, jelaskan apa yang dimaksud dengan lempeng. Untuk soal nomor 1, poinnya ada 2. Nah, jadi lempeng itu sendiri adalah bagian dari litosfer sebagai lapisan terluar dari permukaan bumi yang mempunyai struktur padat serta keras, terdiri atas berbagai batuan dan tanah. Nomor 2, pada gambar sebelumnya, jelaskan proses apa yang menyebabkan terbentuknya palung atau trench. Ini poinnya juga 2. Nah, proses terbentuknya palung ini, dia yang pertama terjadi karena aktivitas tektonik oleh erosi seperti pergerakan lempeng. Gerakan lempeng saling menjauhi. Jadi, kalau dua lempeng saling menjauhi, itu kan pasti menghasilkan retakan. Nah, ini menyebabkan terbentuknya jurang laut. Lempeng samudra dan benua yang saling bergeser akan saling bertabrakan. Lempeng samudra yang lebih lunak menghujam ke bawah lempeng benua, kemudian meleleh dan berubah menjadi magma. Zona ini disebut sebagai zona subduksi. Pada zona inilah akan terbentuknya palung laut. Jadi pada gambar yang sebelumnya kan ada yang saya nampakkan. Kita balik ya. Nah, ini kan ada palung di sini. Jadi di sini lempeng, salah satu lempeng ini akan menghujam lempeng yang lebih lemah. Jadi dia lempeng benua ini akan masuk ke lempeng samudra ini akan masuk ke lempeng benua. Jadi di daerah ini akan terbentuk palung gitu. Nah, zona yang terbentuknya palung ini disebut sebagai zona subduksi. Nomor 3, sebutkan aspek geografi dari posisi tektonik seperti di atas, baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk poin ini ada 2, itu aspek positif. Maksud dari aspek positif itu merupakan hal yang bermanfaat untuk masyarakat dari kejadian fenomena alam tersebut. Nah, aspek positif itu bisa pembentukan gunung, menghasilkan tempat-tempat sumber tambang, menghasilkan objek pemandangan alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna. Sedangkan aspek negatifnya, gunung meletus atau mengalami erupsi, mengurangi lahan pertanian atau perkebunan karena erupsi. Kemudian terjadinya tsunami, tanah longsor ataupun gempa bumi. Nomor 4, sebutkan kawasan di Indonesia yang serupa dengan posisi tektonik seperti pada gambar di atas. Gambarkan peta skematik kepulauan Indonesia dalam kotak di bawah ini dan beri garis tebal atau arsir pada kawasan yang dimaksud. Jadi di soal nomor 4 ini saya tidak tampilkan peta. Jadi kalian bisa cari peta Indonesia atau peta persebaran gunung api yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kalian disuruh untuk menggambar, jadi kalian harus menggambar peta wilayah Indonesia, kemudian tempatkan titik-titik seperti di mana persebaran palung di Indonesia, persebaran gunung api di Indonesia, kemudian juga jenis-jenis gunung api yang kalian ingat. Nanti di posisi tersebut bisa kalian garis lebih tebal dibandingkan daerah lainnya. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini masuk ke bagian B, yaitu iklim dan perubahan iklim. Atmosfer terdiri dari udara kering, uap air, dan aerosol. Sebutkan 4 macam komposisi udara kering yang komposisi totalnya mencapai lebih dari 99,9%. Poinnya 4. Karena di sini soalnya cuma disuruh sebutkan, berarti kalian cukup menyebutkan saja. Jadi ada 4, 1 nitrogen jumlahnya 78%, oksigen 20,95%, argon 0,93%, kemudian karbon dioksida 0,030%. Nomor 6, sebutkan 3 faktor penyebab mengapa salah satu komposisi atmosfer di atas bisa mencapai 78%, yaitu punyanya unsur apa? Yang 78 tadi, nitrogen ya. Nah, kenapa bisa dia yang paling dominan?
karena nitrogen tersebut gas yang stabil, kemudian gas yang tidak mudah bereaksi dan berubah menjadi senyawa lain, juga gas yang tidak mudah terbakar. Nomor 7, di antara gas-gas komposisi atmosfer yang terdapat di lapisan-lapisan atmosfer, pada lapisan manakah ozon paling banyak dijumpai? 1 poin, itu di lapisan stratosfer, itu lapisan kedua setelah troposfer. Nomor 8, ozon tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan temperatur terhadap ketinggian atau yang dikenal dengan istilah inversi suhu atau pembalikan suhu. Kenapa bisa ada istilah seperti ini? Itu alasannya karena gas O3 atau ozon yang berperan memanaskan udara. Jadi karena di lapisan stratosfer yang ada ozonnya itu menyebabkan sinar UV matahari itu tertangkap di lapisan tersebut, makanya udara di sana menjadi lebih tinggi. Nomor 9, lapse rate adalah laju penurunan temperatur terhadap ketinggian. Lapse rate terjadi di lapisan troposfer. Jadi berbeda dengan stratosfer tadi ya. Kalau stratosfer dia memanas, jadi semakin tinggi semakin panas. Sedangkan di lapisan yang pertama, troposfer, semakin tinggi itu ketinggiannya semakin dingin, turun suhunya. Bagian C, bencana dan manajemen bencana. Nah, di soal bagian C ini, soal nomor 10, jadi ada gambar. Wilayah A dan B merupakan wilayah yang sering mengalami kegempaan. Wilayah A mempunyai relief datar dan terletak di tepian sungai. Wilayah A tersusun atas material aluvium yang tebal. Wilayah B mempunyai relief berbukit dengan batuan dasar bereaksi gunung api yang kompak dan keras. Wilayah B terselimuti oleh lapisan tanah yang tipis. Sungai yang ada sering meluap pada saat musim hujan dan menggenangi wilayah sekitar. Ini wilayah A dan ini wilayah B. Jadi wilayah A dekat dengan sungai. Sungainya bakalan meluap kalau pada musim hujan. Nomor 10, wilayah titik-titik adalah wilayah yang sesuai untuk pengembangan pertanian karena didukung oleh paling tidak 2 faktor, yaitu titik-titik dan titik-titik. Soal ini 3 poin nilainya. Jadi di sini kita disuruh isi wilayah apa yang cocok untuk kalimat ini. Jadi yang lebih tepat kita pakai itu wilayah A adalah wilayah yang sesuai untuk pengembangan pertanian karena didukung oleh paling tidak 2 faktor, yaitu morfologi, yaitu reliefnya datar dan terletak di tepian sungai, dan jenis tanah, yaitu aluvium yang tebal, jadi tanahnya subur. Nomor 11, wilayah titik-titik adalah wilayah yang tidak sesuai untuk pengembangan pemukiman karena adanya paling tidak 2 faktor pembatas, yaitu kalau menurut saya sih ini kebalikannya ya. Wilayah B adalah wilayah yang tidak sesuai untuk faktor pengembangan pemukiman karena dia kan daerah dataran tinggi. Karena adanya paling tidak 2 faktor pembatas, yaitu relief berbukit dengan batuan dasar bereaksi dan lapisan tanah yang tipis. Karena batuannya itu keras. Nomor 12, adanya 2 macam ancaman bencana menyebabkan kita harus memprioritaskan penanganannya. Ancaman bencana bla 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 adalah prioritas pertama karena bla bla bla. Sedangkan ancaman bencana bla 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 tidak merupakan prioritas pertama karena bla bla bla. Soalnya ada 4 poin karena ada 4 isian. Jadi yang tepat itu ancaman bencana banjir adalah prioritas pertama karena sungai sering meluap dan mengenai wilayah sekitar. Sedangkan ancaman bencana gempa dan longsor tidak merupakan prioritas pertama karena struktur batuan bukit yang keras dan kompak. Jadi yang perlu kita lihat itu dulu yang bakalan sering terjadi. Kalau misalnya ini kan nggak ada masyarakatnya, jadi lebih kita utamakan yang paling sering terjadi saja. Selanjutnya bagian D, kependudukan dan pembangunan atau apa bilangnya demografi. Ini pelajaran kelas 2 SMA ya. Nah, ini ada sebuah peta
yang menampilkan life expectancy years. Kemudian income per person, itu GDP per kapita. Di sini dari peta ini kita bisa melihat angka harapan hidup sama pendapatan masyarakatnya. Jadi di sini ada lingkaran-lingkaran yang nanti akan ditanyakan dalam soal. Nomor 13, sebutkan sedikitnya 3 informasi penting yang bisa diketahui dari grafik tersebut. Oke. Karena saya tampilkan kembali petanya karena memang kayak kita harus menganalisa peta ini. 3 informasi penting. Nah, yang pertama yang bisa kita dapatkan itu pendapatan per orang dalam suatu negara. Dari mana? Dari kalimat income per person. Kemudian angka harapan hidup penduduk dalam suatu negara. Ini life expectancy. Lalu hubungan pendapatan dan harapan hidup penduduk dalam suatu negara. Yang ketiga, hubungan antara keduanya. Gitu. Nomor 14, menurut Anda, apakah makna yang terkandung dalam setiap ukuran lingkaran pada setiap negara di grafik tersebut? Apa yang dimaksud dengan lingkaran ini? Jadi, lingkaran itu dia menunjukkan populasi dan jumlah penduduk dalam suatu negara. Jadi semakin besar lingkarannya, itu akan menampilkan negara tersebut makin banyak penduduknya. Makanya nih Cina besar, India besar, sedangkan Sierra Leone ini cuman kecil. Kemudian Qatar juga kecil karena memang jumlah penduduknya sedikit gitu. Jadi lingkaran ini menunjukkan jumlah penduduk. Nomor 15, berikan pendapat Anda dan bedakan tingkat perkembangan negara-negara berikut ini berdasarkan data-data yang dapat Anda temukan pada grafik tersebut. Pertama, Republik Demokratik Kongo. Nah, jadi menurut aku tuh kalau misalnya Republik Demokratik Kongo, ini dia. Negara ini menjadi negara dengan pendapatan paling rendah, yaitu sekitar 400. Dan juga angka harapan hidup paling rendah dibandingkan dengan negara lainnya, karena dia kan di sini sendiri 40, dan ada Sierra Leone satu lagi sih di atasnya 45 sampai 50 tahun. Jadi kalau makin kecil pendapatan itu biasanya angka harapan hidupnya juga makin kecil. Kemudian Cina. Nah, Cina negara yang memiliki populasi penduduk paling tinggi yang ditandai dengan ukuran lingkaran yang besar. Negara ini memiliki pendapatan sekitar 10.000 dan angka harapan hidup berada di 70 sampai 80 tahun. Dari sini sampai kemari. Lumayan. Terakhir negara Qatar menjadi negara yang memiliki pendapatan paling tinggi, yaitu sekitar 90.000 dolar. Qatar menjadi negara paling kaya dengan jumlah penduduk kecil. Angka harapan hidup Qatar sekitar 75 tahun lebih. Nah, walaupun dia paling tinggi pendapatannya, jumlah penduduknya sedikit. Jadi angka harapan hidupnya kan karena dihitung secara rata-rata ya, tetap dia di rentang kota 75 sampai 80 tahun. Masih ada Swiss, kemudian Jepang, Prancis yang lebih unggul walaupun pendapatannya kalah karena nggak bisa disamakan dengan jumlah penduduk. Walaupun Qatar memiliki pendapatan paling tinggi, angka harapan hidupnya masih berada di bawah negara Jepang, Prancis, dan Switzerland. Hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh pola hidup. Oke. Kemudian bagian F, lanjut ke bab selanjutnya, geografi lingkungan. Nah, di geografi lingkungan ini berarti kalian harus, biasanya ya kalau KSN itu kita disuruh untuk
mengamati kondisi lingkungan yang sedang panas-panasnya akhir-akhir ini, topik yang paling trending gitu loh. Kalau misalnya di tahun sekarang berarti kalian harus mencari masalah lingkungan yang paling terupdate itu apa. Biasanya akan keluar di soal-soal KSN. Geografi lingkungan. Nah, karbon biru adalah karbon yang disimpan dan diasingkan di ekosistem pesisir seperti hutan bakau, padang lamun, atau rawa asin pesisir. Ekosistem berharga ini menyimpan kecadangan karbon yang sangat besar. Mereka menyerap CO2 di atmosfer melalui produksi primer dan kemudian menyimpannya di sedimen mereka. Faktanya, sebagian besar karbon biru ditemukan di tanah atau sedimen di bawah vegetasi. Ini saya langsung terjemahin ya, kalau di soalnya itu nggak ada terjemahan, cuman ada soal bahasa Inggrisnya. Nomor 18, sebutkan 2 ekosistem pesisir dan laut yang menurut Anda terdapat di wilayah Indonesia untuk melakukan perhitungan blue carbon seperti definisi di atas. Karena disuruh sebutin, jadi kita cukup sebutkan ekosistem mangrove sama ekosistem lamun. Nomor 19, sebutkan masing-masing 2 faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan kandungan karbon di atmosfer. Jadi faktor yang dapat meningkatkan, menaikkan karbon itu dengan pengundulan hutan, pemakaian listrik yang berlebihan, karena dia akan menghasilkan karbon dioksida dan itu bisa meningkatkan jumlahnya di udara. Sedangkan yang menurunkannya itu yaitu dengan perluasan hutan, yaitu dengan banyaknya dikeluarkannya oksigen. Jadi hutan itu kan bisa menyerap karbon dioksida. Sama menggunakan energi terbarukan. Jadi maksudnya bukan energi yang bakalan habis, tapi yang bisa diperbaharui, kayak sinar matahari, angin, air gitu. Nomor 20, apakah yang dimaksud dengan perdagangan karbon? Serta sebutkan setidaknya 2 langkah yang menurut Anda perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi perdagangan karbon tersebut. Nah, perdagangan karbon atau carbon trading adalah aktivitas penyaluran dana dari negara-negara penghasil emisi karbon kepada negara-negara yang memiliki potensi SDA untuk mampu menyerap emisi karbon secara alami. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita yaitu membuat peraturan dan kebijakan untuk melestarikan lingkungan, kemudian memberikan apresiasi kepada daerah yang mampu menjaga lingkungan. Kalau 2 hal ini dilakukan, pasti setiap daerah tersebut bakal menjaga hutan. Karena kalau misalnya cuma diinstruksikan untuk menjaga tetapi tidak ada apresiasinya, ya motivasinya itu nggak akan jalan. Jadi dia tetap harus ada penghargaan yang diberikan kepada daerah tersebut.